Suara TKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah masih bersama saya Roni Samputra di Suara TKI. Oke guys, kebetulan hari ini masih Hari Raya Idul Fitri dan di sini saya selaku admin Suara TKI mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan khususnya kepada subscriber Suara TKI saya ucapkan terima kasih ya karena selalu setia untuk selalu melihat atau mendengar berita-berita dari saya. Dan setidaknya semoga untuk yang lainnya yang belum tekan tombol merah atau subscribe, silahkan tekan tombol merah dan aktifkan tanda loncengnya. Jadi biar Anda selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari Suara TKI. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, yaitu masalah program izin tinggal permanen diresmikan hari ini. Itu kemarin tanggal 30 ya. Dan 208.000 TKI layak mendapatkan saat ini. Dan syarat gaji minimal 24.000 untuk TKW. Jadi bukan hanya di sektor formal ya. Jadi untuk informal atau TKW, penjaga lansia itu juga bisa, tapi minimal gajinya 24.000 NT guys. Yang mana di sini sudah pun banyak ya yang sudah layak untuk mendapatkan yaitu KTP permanen, yaitu sebanyak 208.000. Udah banyak sekali ya. Dan mungkin teman-teman ada yang pengen untuk mendaftarkan itu mendapatkan KTP permanen ya. Yang mana program ini berfokus pada retensi jangka panjang pelajar dan pekerja migran yang bekerja di bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, perawatan, dan beberapa bidang pertanian untuk melengkapi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri tertentu. Jadi emang di Taiwan ini sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang tentunya yang pinter ya, yang punya keahlian. Jadi bukan berarti kita di sini bebas untuk saya juga pengen lah. Tapi kalau kita tidak punya keahlian, itu saya rasa sangat susah ya. Karena di sini dinilai dari prestasi kerja kita, baru di sini akan dibutuhkan atau bisa untuk mendapatkan RC permanen ya. Ketika rencana tersebut mulai berlaku, langkah pertama dalam proses bagi orang-orang yang memenuhi syarat adalah majikan, yaitu majikan mereka mengajukan permohonan agar mereka direklasifikasikan sebagai pekerja terampil tingkat menengah yang dapat diperbarui setiap 3 tahun tanpa batas. Jadi intinya tergantung dari majikan juga ya. Kalau majikan itu seumpama saya bekerja dan kerja saya bagus ya, seumpama mungkin saya kan di bagian robot ya, mungkin pinter ngendaliin robotnya, kerjanya bagus. Nah itu di situ nanti majikan ini, kalau saya pengen punya ARC permanen itu bisa diajukan sama majikannya ya. Jadi yang menilainya majikannya. Jadi harus ada prestasi kita ya. Kalau kitanya kerjanya nggak bagus ya nggak bisa gitu. Setelah ditetapkan sebagai pekerja terampil tingkat menengah, pekerja migran harus bekerja selama 5 tahun di tingkat itu sebelum mereka dapat mengajukan permohonan izin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian kata MOL. Dalam kasus pekerja migran, mereka memenuhi syarat untuk reklasifikasi sebagai pekerja terampil tingkat menengah jika mereka telah bekerja di bidang yang ditunjuk setidaknya selama 6 tahun. Itu kata MOL ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa dalam kasus pekerja migran, mereka memenuhi syarat untuk reklasifikasi sebagai pekerja terampil tingkat menengah jika mereka telah bekerja di bidang yang ditunjuk setidaknya selama 6 tahun. Ya, jadi sudah seumpama di sini sudah bekerja 6 tahun,
dan prestasinya itu bagus ya, itu si majikan bisa untuk menawarkan ke pekerjanya apakah kamu untuk mau mendapatkan ARC permanen, dan itu bisa diusahakan sama majikannya ya. Jadi dilihat dari prestasi kerja kita dan juga dari seberapa gaji besarnya kita ya. Untuk pekerja migran industri produksi, konstruksi, pertanian, dan perikanan, upah minimum untuk kelayakan aplikasi pekerja terampil tingkat menengah adalah 33.000 NT guys. Jadi minimal 33.000 NT guys, 33.000 NT per bulan ya. Jadi minimal 33.000 NT per bulan. Jadi kalau gajinya, kalaupun mungkin pinter terus bisa ya, tapi gajinya nggak memenuhi syarat, itu juga tidak bisa ya. Nah seperti itulah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen mengajukan ARC permanen ya, cuman di sini intinya gini loh, kalau seumpama kita mungkin sudah mendapatkan ARC permanen, tentunya gimana ya, yang ada juga isu yang nanti nggak bisa pulang ke Indonesia, paling dibatasi, ada yang katanya juga bisa. Itu saya pun masih belum terlalu paham ya. Jadi kalau seumpama teman-teman nggak bisa pulang selamanya di Indonesia, harus di sini lagi, gimana coba? Jadi saya rasa mending di sini, menurut saya sih ya, mendingan di sini bekerja, terus kita merasa emang udah cukup, mendingan pulang ya. Jadi sudah tentrem, sudah ayem, ngapain lama-lama di negara orang ya. Toh kalau kita mencari uang selama-lamanya pun nggak akan ada habisnya. Yang ada yang dicari uang terus ya, sedangkan keluarga kita di Indonesia. Tapi terpulang sama teman-teman ya yang mungkin pengen punya ARC permanen dan seperti tadi syaratnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ren Saputra, Suara TK.